wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya ingin membawa suatu konteks tema pokok bahasan, yakni demokrasi Pancasila. Kebetulan di Republik ini tahun 2024 merupakan suatu tahun politik yang mana kita perlu memiliki pendidikan politik yang ditujukan bagi seluruh masyarakat. Demokrasi merupakan suatu amanat konstitusional yang mana telah termaktub dalam batang tubuh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain dalam sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat merupakan suatu amanat demokrasi yang telah ditanamkan oleh founding father kita sejak lama, dan memang kita digariskan dan ditakdirkan menjadi sebuah negara yang demokratis. Pada Orde Lama, Orde Baru, bahkan pasca reformasi, demokrasi tidak pernah berubah. Namun hanya saja sistem yang dianut dalam demokrasi itu memiliki suatu jenjang perbedaan. Seperti di Orde Lama, demokrasi yang diambil atau yang dianut merupakan demokrasi terpimpin. Pada saat ini kita berada dalam demokrasi Pancasila yang dimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam suatu sistem demokrasi. Karena demokrasi dan Pancasila merupakan suatu sistem yang besar yang dianut oleh negara Republik Indonesia ini dalam sistem ketatanegaraan. Selanjutnya, dalam tahun politik kita tidak menutup mata bahwasanya politik pasar bebas telah merajalela, yang mana seakan-akan tidak menjadi suatu tantangan bagi diri pribadi, karena dalam prinsip demokrasi bahwa tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan prinsip yang dijunjung. Maka oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang mana menjadi objek sekaligus subjek dari demokrasi ini, maka harus memiliki prinsipal yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi merupakan suatu sistem yang telah dijalankan sebelum reformasi. Maka oleh karena itu, dalam demokrasi Pancasila, mari kita junjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan yang termaktub dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Karena tujuan demokrasi merupakan cita-cita nasional yang mana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan. Maka oleh karena itu kita sebagai subjek sekaligus objek demokrasi harus menentang keras akan politik pasar bebas. Karena politik pasar bebas merupakan salah satu ancaman politik di era Society 5.0. Maka oleh karena itu, pemerintah yang memimpin kala ini, era Society 5.0, memiliki tantangan yang besar. Karena teknologi yang pesat, globalisasi yang marak telah merata,
seakan-akan menjadi suatu nilai pembuka bagi seluruh informasi yang ada di negeri Ibu Pertiwi ini. Pesan dalam demokrasi, mari kita junjung tinggi nilai demokrasi di negeri ini, dikarenakan demokrasi sebagai amanat yang termaktub dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Maka oleh karena itu, hindari golput, hindari politik pasar bebas, antara lain serangan fajar dan lain sebagainya yang terindikasi money politik, black campaign, hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Maka oleh karena itu, mari kita mengedukasi diri kita pribadi untuk menjalankan demokrasi yang lebih baik. Karena di era society 5.0 merupakan era yang memiliki tantangan yang lebih besar. Berkembang pesatnya teknologi, meratanya globalisasi menjadi suatu dampak terhadap demokrasi itu sendiri. Maka oleh karena itu, mari prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mari kita junjung tinggi untuk demokrasi yang berketuhanan, demokrasi yang persatuan, demokrasi yang terpimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, dalam tahun demokrasi, mari semangat untuk memilih seorang pemimpin harus timbul di jiwa yang kita miliki, dikarenakan menjadi suatu tanggung jawab kita dalam ruang lingkup berkewarganegaraan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Dan kita harus dapat bisa menganalisa calon-calon pemimpin yang memang relevan untuk memimpin negeri ini, dikarenakan Republik Indonesia merupakan negara yang besar yang mana perlu dan diperlukan seorang pemimpin yang memiliki wawasan tinggi, berintelektual, yang memiliki gagasan dan cita-cita nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat mengedukasi hadirin sekalian dalam ruang lingkup demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.